Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali ya di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih diberi beberapa nikmat ya. Banyak sekali ya. Khususnya ya nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan. Sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan teladan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan oleh kita semua, dan mudah-mudahan kita semua masih istiqomah ya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, tentunya dengan ikhlas dan sabar. Bapak Ibu serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sedikit ya akan saya sampaikan keterkaitan dengan surat An-Nahl ya, ayat 90 yang insya Allah bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan berbuat kebajikan, serta memberi karib kerabat, dan melarang berbuat keji, dan melarang berbuat mungkar dan kezaliman. Dia mengajarkan kepadamu, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat tersebut ada beberapa pesan ya. Ada beberapa pesan, di antaranya kita semua ini disuruh berbuat adil ya. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap masyarakat, terlebih adil kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, keterkaitan dengan adil, ada yang bilang relatif ya, tapi kita berusaha untuk bisa adil dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya ya, dalam menjalankan perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, adil di sini tentunya
termasuk apa yang kita perbuat, ya, di dalam kita berbicara, di dalam kita apa yang kita pikirkan, ya, di dalam hati kita bagaimana, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Tentunya, ya, satunya kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu juga salah satu cerminan daripada adil, ya. Bukan lain di bibir, lain di hati, tetapi antara hati, pikiran, perkataan, serta perbuatan itu harus sejalan, seiring, ya. Harus merupakan satu kesatuan, ya. Penafsiran yang lain ada yang bilang adil itu tidak berat sebelah. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai koridor ataupun pada tempatnya, ya. Adil tidak memihak salah satu, misalnya dalam suatu perkara, tetapi kita duduk di tengah-tengah, ya. Kalau boleh digambarkan suatu timbangan neraca, yaitu posisi, ya, berat antara sebelah kanan, ya, sebelah kiri itu sama, ya, sama rata. Itu namanya adil, ya. Jadi adil itu tentunya sesuatu yang sangat luar biasa, ya, suatu kebaikan yang sangat luar biasa, sehingga jarang, ya, orang yang bisa melakukan perbuatan itu. Walau demikian, ya, hakikatnya semua manusia itu mau berusaha, ya, untuk mendekati keadilan, walaupun toh dia tidak bisa berlaku adil dengan sebenar-benarnya, tetapi setidak-tidaknya dia ingin untuk bisa berbuat suatu keadilan. Jadi nurani kita tentunya masing-masing, setiap manusia itu punya keinginan yang sama, yaitu supaya dia bisa berbuat sesuatu yang adil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang adil tersebut, ya, kita nggak mungkin bisa adil terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita adil terhadap diri sendiri. Nah, keterkaitan dengan keadilan ini juga, ya, sangat identik dengan kejujuran, ya. Kita nggak mungkin bisa berbuat adil ataupun berbuat jujur pada orang lain sebelum kita terhadap diri sendiri kita ini juga berbuat jujur, berbuat adil. Nah, untuk bisa melakukan perbuatan adil tersebut, ya, tentunya kita mengetahui manfaat ataupun mudarat, ya. Kalau kita melakukan sesuatu ketidakadilan, bagaimana? Kalau kita melakukan suatu keadilan, bagaimana? Ya. Kalau kita sudah mengetahui manfaat atau mudarat, ya, apa yang akan kita perbuat, dan apabila kita tinggalkan bagaimana, bila kita lakukan bagaimana, insya Allah kita walaupun tidak bisa 100%, ya, untuk melaksanakan suatu keadilan, tetapi kita bisa mendekati, ya. Karena adil itu juga insya Allah dekat kepada Allah, ya. Dan Allah juga senang kepada orang yang bisa berlaku adil, ya, di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita disuruh berbuat adil, ya, kita juga disuruh berbuat
ihsan, ya. Ihsan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, ihsan itu ibarat orang yang sedang beribadah seolah-olah ya, melihat Allah, tetapi walaupun dia tidak bisa melihat Allah, yang jelas Allah melihat kita. Nah, kita juga bisa berbuat ihsan tentunya ya. Iman, Islam, ihsan. Tentunya kita harus memiliki hal tersebut. Ya. Ya gimana caranya lah. Tujuan utama supaya kita ini bisa menjadi ihsan ini adalah supaya kita khusyuk di dalam ibadah. Ya. Jadi dalam kita sholat seolah-olah kita ini melihat Allah, walaupun kita mungkin nggak bisa melihat Allah, yang jelas Allah akan melihat gerak-gerik kita di dalam sholat, sehingga sholat yang kita laksanakan bisa khusyuk, ya. Bisa khusyuk. Ya. Di ihsan di sini ibadah, ya. Ya, ibadah yang kita lakukan, misalnya sholat itu ya, seolah-olah kita melihat Allah, tapi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yang jelas Allah akan melihat kita. Ya. Bahkan lantaran malaikat Raqib dan Atid, ya, malaikat tersebut akan menyertai kita dimanapun kita berada, sehingga kalau kita melakukan suatu hal yang tidak baik, ya, itu langsung terdeteksi karena oleh malaikat Raqib dan Atid, ya, itu selalu ya, dicatat mana yang baik, mana yang buruk akan pribadi ataupun tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang bisa mempunyai sikap ihsan ini, ya. Tentunya hal tersebut bisa dimiliki dengan ketulusan hati, ya. Membenarkan bahwa ajaran yang dianut adalah 100% benar, ya. Kita yakin bahwa apa yang tertera dalam rukun iman, apa yang tertera dalam rukun Islam itu 100% benar, ya. Walaupun toh pembuktian secara langsung itu ya, tidak harus dibuktikan secara materi, merupakan suatu keyakinan, ya, sebagaimana hal-hal yang tidak tampak oleh mata kita ataupun indera kita, seperti halnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, ya, para jin, iblis dan sebangsanya, itu jelas tidak tampak, tidak kelihatan, ya. Sifatnya adalah gaib, ya. Tidak tampak dan tidak kelihatan. Jadi kita harus yakin, ya, akan keyakinan yang ada di dalam agama tersebut, walaupun ya tidak kasat mata, tetap kita yakin bahwa makhluk gaib itu ada, ya, kita percaya, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan dari kita semua kita bisa berbuat ihsan, ya. Insyaallah kalau kita mampu melakukan hal tersebut, kita akan terjauh dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, ya. Karena perbuatan keji maupun perbuatan mungkar tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kita semua hakikatnya dilarang untuk melakukan perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita juga
diharapkan supaya saling menolong, ya, khususnya di dalam kekeluargaan, ya, keluarga di kanan kiri kita ataupun keluarga yang terdekat. Jadi kita harus hendaknya dengan kekeluargaan itu baik, ya. Belum sempurna iman seseorang, ya, apabila dengan keluarga yang terdekat saja mereka pergaulannya tidak baik. Bahkan terkadang, ya, kalaupun ada tidak tegur sapa dengan tetangga, itu bisa jadi oleh Nabi kalau lebih dari 3 hari, ya, itu dilarang, ya, dilarang. Itu maksimal, ya, kita harus saling tegur sapa dan jangan sampai terjadi istilahnya itu kurang tidak percayaan kepada tetangga sehingga mengakibatkan tidak tegur sapa kepada tetangga di kanan kiri kita. Ya, walaupun bagaimana juga, ya, kalaupun tak ada apa-apa tentang permasalahan diri kita, ya, siapa yang paling dekat untuk menolong, yaitu tetangga kanan kiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tetangga kanan kiri juga tentunya, ya, depan belakang kita juga ada tetangga, ya. Nah, bahkan kita ini hidup di dalam masyarakat itu, ya, segala gerak-gerik kita selalu dinilai oleh masyarakat lingkungan kita. Nah, tentunya kita harus berbuat baik, ya. Jangan justru malah sebaliknya. Karena apa? Dalam Al-Quran juga dikatakan, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan kamu tolong menolong dalam hal kemungkaran ataupun kesesatan, ya, ataupun ketidakbenaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilarang melakukan perbuatan yang keji, ya, dan perbuatan yang mungkar. Itu dilarang, ya. Dilarang kita melaksanakannya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh setan, ya, perbuatan yang mengajak ke arah ketidakbaikan, ya. Jadi segala perbuatan yang keji, segala perbuatan yang mungkar tentunya, ya, harus kita jauhi, ya. Karena itu bisa mengakibatkan kita jauh dari iman, ya, jauh dari ajaran-ajaran agama, ya. Jadi harus kita jauhi. Pokoknya segala perbuatan yang tidak ada diatur di dalam agama, khususnya, ya, perbuatan yang menyimpang dari agama, ya, tidak sesuai dengan jalur agama, ya, perbuatan kotor, ya. Pokoknya segala perbuatan yang tidak baik kita berusaha untuk tinggalkan, karena hakikatnya itu juga perbuatan yang keji, terlebih perbuatan yang mungkar, yaitu mengerjakan, ya, yang diperintahkan Allah dan meninggalkan, ya, apa yang menjadi larangan Allah. Jadi kita meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu sama halnya dengan meninggalkan perbuatan yang mungkar.
yang baik, yang thayyib, ya, itu kita kerjakan perintah-perintah Allah tentunya sesuai dengan aturan yang ada, kemudian tinggalkan ya, apa yang menjadi larangan Allah sesuai juga dengan ketentuan yang ada ya. Karena kalau hal tersebut kita laksanakan, ya, buat keji maupun mungkar kita laksanakan, itu akan menimbulkan berbagai hal ya, khususnya ketidakamanan, ketidaknyamanan ya. Stabilitas nasional tidak tercapai ya. Kemudian terjadi permusuhan di sana sini, perselisihan di sana sini, sehingga mengakibatkan menjadi ketidaktenangan di dalam kita hidup di masyarakat ya. Sekecil apapun perbuatan itu, kalau tidak baik kita berusaha untuk tinggalkan, dan sekecil apapun perbuatan itu kalau memang baik ya mari kita kerjakan ya. Karena Allah tetap memperhitungkan ya, Allah tetap memperhitungkan ya segala amal perbuatan yang kita lakukan. Manakala perbuatan kita itu baik ya, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, tentunya akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketidakbaikan yang kita lakukan ya. Bahkan Allah tidak akan lena sedikit pun ya dalam mengawasi diri kita sepanjang hayat kita ya. Tentunya dengan melalui perantaraan malaikat Raqib dan Atid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam mengamalkan ajaran khususnya ya, yang berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 90 ya, yang dikatakan tadi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, tentunya kita harus mempunyai semangat Islam yang luar biasa ya. Semangat berjuang yang luar biasa ya. Jangan sampai kita ini justru mundur di dalam perjuangan ataupun di dalam memperjuangkan al-Islam. Kita harus punya semangat tinggi ya, semangat yang tinggi di dalam memperjuangkan ajaran agama tersebut ya. Memang hidup ini adalah perjuangan ya. Pekerjaan yang kita laksanakan, tugas-tugas yang kita laksanakan ya, itu adalah amanah, dan tentunya kita disuruh mencari kebahagiaan di dunia ini yang hakiki. Nah, untuk capai kebahagiaan yang hakiki ya, itu tak lepas dari koridor lillahi ta'ala ya. Kebahagiaan hakiki itu ada pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya kita mencari ridho tersebut ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Tentunya dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh kesabaran ya. Karena dengan hal tersebut insya Allah ya, kita akan dikatakan sebagai muslim yang taat ya. Keterkaitan dengan ketaatan ini juga Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya tidak tahu ya, siapa sih yang paling taat di muka bumi ini. Nah, kita tentunya berlomba untuk supaya bisa capai ketaatan itu ya, sehingga dengan ketaatan tersebut akan menjadikan hati kita tenang ya, hati kita tenang. Kita juga diharapkan supaya rela di dalam mengorbankan segala sesuatunya ya. Kita harus punya prinsip rela berkorban ya. Berkorban di sini tentunya bisa jadi berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban biaya ya, tentunya untuk meraih la'allakum tattaqun, untuk memperoleh ya, nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya semangat kerja yang keras ya, semangat kerja yang tinggi ya, dalam menggapai keimanan dan ketakwaan itu, bukan justru sebaliknya ya, bukan justru sebaliknya, kita santai-santai ya, bermalas-malasan ya. Kemudian bahasa di sana itu lemah ya, bahkan melempem ya, mungkin tidak mau semangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena walaupun bagaimana ya, kita ini oleh Rasulullah SAW ya, sangat-sangat berharap jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, itu perintah daripada baginda Rasulullah SAW kepada kita. Jadi ini pukulan buat kita semua ya. Dengan kata-kata tersebut kita dilarang untuk bermalas-malasan, karena dengan sifat malas-malas tersebut akan membuat kita menjadi lemah ya. Baik lemah iman ya, lemah ekonomi ya. Bisa jadi ya, lemah juga akan ilmu pengetahuan ataupun berbagai pengalaman ya. Kita tetap memacu supaya kita ini jangan sampai meninggalkan keturunan-keturunan kita dalam keadaan lemah. Tentunya kita sendiri ya, jangan sampai menatap hidup ini dengan penuh kelemah lembutan. Jangan terlalu lemah ya. Jangan terlalu lemah. Kita harus kritis ya di dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan ini. Bukankah Allah juga katakan di dalam salah satu ayat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya kita beribadah ya, beribadah ya. Di dalam surat Az-Zariyat juga Allah tegaskan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan ya, tiadalah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, Allah tegaskan tersebut ya, supaya kita ini ya, kalau bisa 24 jam 100% ya, ya nggak lepas dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 24 jam 100% ya, tingkah laku kita ini diharapkan oleh Allah supaya islami ya, supaya islami ya. Jadi Allah ciptakan kita ya,
Ini maksud dan tujuannya supaya kita ini mengabdi ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.